Nih, saya ada datanya nih, Ceng Abdel. Selain temuan dari jurnalis harian Kompas Investigasi tadi, ternyata juga ada jejak pendapat yang diperoleh dari Litbang Kompas. Nah, pengumpulan pendapat ini dilakukan dari tanggal 19 sampai 22 Mei 2025 lalu. Nih, sampelnya lihat nih, Cing, datanya berapa? 514. 514 responden. Iya, kita lihat ya. Nih, datanya dari belakang kita, Cing Abdel. Yang pertama, ini adalah untuk pembaca ulasan. Kita lihat ini yang review maksudnya ya? Ya, review. Itu review ya? Ya, jadi kan kalau kita beli sesuatu online atau apapun itu kan biasanya suka lihat, bagus kan nih bintangnya berapa, review berapa gitu kan. Nah itu yang banyak membaca ulasan, kita lihat jumlahnya. Ini yang selalu baca ada 42,3%. Ini yang jadi sasarannya berarti? Yes, 42%, ini termasuk tinggi ya? Iya, terus yang sering pun banyak tuh, 23,3%. Terus yang jarang baca 17,5% ya lumayan so-so. Terus ada yang sesekali baca 14,9% dan juga tidak pernah baca 2%. Kalau saya tuh termasuk yang sering baca loh. Sering baca ya. Kalau dijumlahin berarti yang gampang terpengaruh oleh sebuah ulasan ada sekitar 65,6% ya. Cukup tinggi ya. Luar biasa. Cukup tinggi. Ini yang nggak pernah baca maksudnya nggak pernah belajar atau gimana? Bukan, nggak pernah baca ulasan, nggak pernah baca review gitu. Nah, nextnya ada lagi datanya, kita lihat. Iya, ini data kedua ini umpan balik nih atau feedback dari pembeli atau pelanggan ya. Ada yang kecewa beli produk daring. Oh, daring ini dalam jaringan online. Oh iya, betul. Iya, ini ada yang satu kali kecewa 33,1%. Beberapa kali kecewa. Kecewa. Beberapa kali kecewa 51,3% dan tak pernah kecewa karena nggak pernah beli mungkin 15,7%. Jadi yang kecewa juga banyak ya sekitar 84,4%. Kalau saya kayaknya beberapa kali kecewa tapi buat urusan lain. Beda. Beda dong. Itu beda. Nah itu jadi ternyata ini berdampak juga. Berdampak ya, sangat berdampak ya. Kalau saya misalnya kayak review hotel itu saya lihat benar-benar. Sama-sama. Terus tahu bisa di rekayasa. Iya, direkayasa ya. Yaudah kita lanjut lagi yuk, kita ngobrol sama narasumber. Kita ini bersilang. Kita jadi begini ya. Iya, masih bersama Mas Fadri Cimehong dan Mas Rizanov. Tadi kita ke Mas Rizanova dulu, soal ternyata kan bergeser atau justru sebaliknya. Fenomena ini awalnya dari review buruk dulu atau review palsu dulu, baru ke politik. Fenomena buzzing di Indonesia itu mulai ramai setelah media sosial ramai tentu saja. Media sosial ramai itu sekitar 2008 kayak gitu ya, mulai ramai itu. Nah di awal-awal aktivitas buzzing itu kuat untuk mengamplifikasi atau mengkampanyekan atau mempromosikan aktivitas komunitas. Biasanya begitu. Setelah aktivitas komunitas rasanya kok betul rame, lalu mereka masuk ke bisnis, aktivitas perusahaan dan sebagainya kayak gitu ya. Lalu semuanya berubah, tadi masuk ke politik sejak 2012. Oke. Baru setelah 2012 aktivitas buzzing di dunia politik itu meningkat dan peningkatannya terjadi bisa dikatakan agak-agak eksponensial gitu. Karena peningkatannya cukup signifikan dari tahun ke tahun. Puncaknya ya tentu saja setiap event-event 5 tahunan. Ya. Jadi 2012 itu menuju pemilu di 2014. Isu-isu itu yang ramai. 2012 itu banyaknya digunakan untuk mengamplifikasi program-program kampanye Pilkada DKI. Oh, di DKI diawali ya. Oke, tapi sekarang juga ternyata yang bikin orang kaget karena bicara soal keseharian, review yang biasa kita baca loh ya. Kalau mau tadi booking hotel, makanan enak. Kalau Cimehong kepengaruh nggak sih misalnya, atau jangan-jangan ada strategi untuk menjatuhkan bisnis pakai review jelek misalnya? Saya sih nggak pengaruh. Pernah mengalami nggak misalnya atau hati-hati jangan-jangan ada kompetitor yang mau coba-coba kasih review jelek gitu. Kalau Cimehong peduli sama itu atau enggak lah yang saya sekarang udah nggak peduli semenjak itu. Enggak. Yang penting laku ya. Yang penting laku-laku aja. Iya. Karena orang biasanya tahu sendiri juga ya kualitasnya ya. Tapi iya itu kita harus sering-sering bikin konten. Kita aktif. Iya. Oh iya, makanya Cimehong tuh banyak bikin konten biar tahu nih cara bikinnya gini. Jadi kelihatan ya. Edukasi dan literasi. Ya, Mas Fadri, ada temuan dari tim investigasinya kenapa orang mau melakukan
hal yang seperti ini kadang-kadang berbohong atau berbuat buruk yang pengaruhnya ke orang lain tuh jelek gitu? Pertama karena ini kan terjadi di rezim media sosial ya. Di mana algoritma itu menjadi salah satu hal penting untuk kinerja toko daring. Karena itu ada upaya untuk mengakali algoritma. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan tim buzzer. Ada dua pendekatan yang dilakukan dari liputan kami. Ada pengelola buzzer itu yang meramaikan sebuah produk, mengulas sebuah produk dengan secara manual. Jadi betul-betul orang. Oh bukan orang beneran. Gitu ya? Jadi kalau ada 1000 review, 1000 orang sebenarnya? Bisa jadi orangnya cuma 100 karena satu orang mengendalikan 10. Oke, ada akunnya gitu ya. Tapi ini dengan konsekuensi biaya yang cenderung relatif lebih mahal. Yang kedua menggunakan teknologi. Jadi minim sumber daya tapi kinerjanya bisa sangat canggih di media sosial dan biayanya relatif murah. Salah satu teknologi yang digunakan itu adalah soal ternak ponsel namanya. Jadi kalau kita di media sosial scrolling gitu ya, menemukan ada visual HP itu banyak banget. Ya, itu banyak banget. Terus ada satu perangkat komputer yang mengendalikannya, nah itu dia yang disebut dengan ternak ponsel itu. Aduh. Dengan itu, satu orang dengan perangkat komputer yang terhubung dengan alat itu bisa mengendalikan sedikitnya 2.000 akun. Waduh. Misalkan 2.000 akun datang di WA dan lain-lain. Sebenarnya udah ada teknologinya belum sih Mas Riza untuk menolak yang seperti ini? Jadi misalnya aplikasinya nih menolak kalau memang sepertinya nih ulasannya nggak asli dari orang gitu. Atau kita bisa mengidentifikasinya gimana untuk tahu cara kerjanya, bedanya. Tiap platform media sosial ada upaya untuk membatasi hal-hal seperti itu ya. Membatasi aktivitas yang mencurigakan, aktivitas bot katakan begitu ya. Selain itu di Indonesia e-commerce juga saya kira punya kebijakan-kebijakan khusus untuk mengatasi hal itu. Ada larangan-larangan yang harus diikuti kayak gitu. Bagaimana cara kita membedakannya? Sebenarnya ini agak-agak sulit juga kalau kita tidak teliti. Jadi kunci utamanya ada pada ketelitian. Misalkan ulasan-ulasan yang janggal, ulasannya kok sama nadanya, semuanya sama, bahasa-bahasanya enggak. Diksinya juga sama. Iya, bahasa-bahasanya mirip-mirip kayak gitu. Atau usia tokonya 5 bulan, penjualannya tidak masuk akal kayak gitu. Itu bisa cara-cara mudahnya kira-kira seperti itu. Selain tentu saja itu kalau yang positif, Cing Adel. Kalau yang negatif kita juga bisa kenali dari bahasa-bahasa yang digunakan. Biasanya kalau tadi disampaikan ada perusahaan atau ada organisasi yang manage review negatif atau positif itu. Biasanya mereka targetnya itu hanya dikasih link kayak gitu ya. Terus dikasih target bahasanya seperti apa. Kalau positif biasanya paling beberapa kalimat saja tuh Cing. Cuma pendek-pendek saja. Jadi semakin pendek semakin seragam bahasanya. Itulah yang harus dicurigai. Harus dicurigai. Nah, singkat aja Cimehong nggak takut ya kalau ada ancaman review-review jelek dari kompetitor gitu. Yang penting kualitas aja kalau dari Cimehong. Iya. Udah semenjak yang kemarin tuh sekarang udah nggak takut. Yang kemarin itu jadi pengalaman berharga banget kayaknya Cimehong ya. Terima kasih banyak sekali lagi Cimehong. Terima kasih Mas Fajri, terima kasih juga Mas Riza Nova. Harus hati-hati nih makanya. Iya, jadi jangan terlalu percaya sama ulasan lah sekarang. Coba aja langsung. Telepon aja langsung customer service-nya. Betul, dan itu gak kerasa juga udah selesai sampai Indonesia Malam Akhir Pekannya. 8:30 sekarang. Iya loh. Baru 22.06. Cuma beda 4 menit tuh. Ya udah deh, kalau gitu kita ketemu lagi di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan minggu depan. Saya Friska Clarissa. Saya Abdul Harian, sampai jumpa.